Kembali lagi di bab 16. Nah, di sini saya akan membahas bab 16 yang pertama, bumpo yang pertama, yaitu kita akan cara menggabungkan beberapa kalimat kata kerja. Nah, syaratnya ini untuk masuk di bab 16 ini kita harus sudah tahu perubahan bentuk T. Nah, untuk rumusnya itu kata kerja bentuk T1, kata kerja T2, dan kata kerja T3. Bumpo ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang secara berturut-turut. Nah, untuk contoh rebung yang pertama, saya membuat asa okite kao o arate asa gohang o tabimas, yang dimana artinya saya bangun pagi, mencuci muka, kemudian sarapan nasi atau sarapan pagi. Nah, untuk bumpo yang kedua, saya tulis tosokang e ite hong o karite yomimas, yang dimana artinya saya pergi ke perpustakaan meminjam buku dan kemudian membaca buku. Nah, itu jadi untuk bumpo ini kita ubah dulu dari bentuk mas menjadi bentuk T. Dan untuk kata kerja yang terakhir itu tergantung atas keterangan waktunya. Jika keterangan waktunya sudah lampau, maka kita menggunakan masta. Jika keterangan waktunya belum lampau, itu menggunakan kata kerja biasa. Tidak usah kita bentuk ke bentuk lampau. Nah, di sini juga saya menjelaskan cara menggabungkan kata sifat. Nah, di sini saya menuliskan ada kata sifat i dan kata sifat na, dan untuk kata benda juga. Nah, untuk kata sifat i itu, jadi kata sifat i-nya kita ubah menjadi bentuk kute, dan untuk kata sifat na kita ubah bentuknya menjadi d, dan untuk kata benda kita tambahkan jadi d. Nah, contohnya seperti misalnya atsui. Atsui itu kan artinya panas. Atsui itu yang bunyinya vokalnya yang berakhirannya i menjadi atsukute. Nah, yang kedua adalah samui. Samui itu adalah dingin artinya. Nah, samui itu berakhiran kata i. Jadi kita ubah menjadi samukute. Dan ada nih untuk pengecualian, contohnya kayak kata sifat i des itu kan artinya baik atau bagus. Nah, i itu kita ubah menjadi bukan ikute tetapi yokute, karena itu bentuk pengecualiannya. Contohnya misalnya enak dan murah. Enak itu bahasa Jepangnya adalah oishi, murah itu yasui. Nah, kita akan menggabungkan dua kata sifat i, jadinya oishikute yasui des. Nah, untuk bumponya contohnya misalnya Mara-san no uchi wa atarashikute uchi des. Ini wa rumah saudara Mara baru dan besar. Contohnya seperti itu ya, minasang. Dan untuk kata sifat na kita ubah menjadi de. Contohnya misalnya sensetsu na, jadinya sensetsu de. Hansamu na hansamu de. Nah, contohnya misalnya Risa-san wa kirei de yumei desu. Ini wa saudara Lisa cantik dan terkenal. Nah, seperti itu ya, minasang. Catatan untuk minasang ya, kute dan de itu tidak berlaku untuk kata sifat yang berlawanan. Contohnya misalnya kamar saudara Mara sempit dan rapi. Nah, kita jepangkan misalnya seperti ini ya, Mara sano hea wa semakute kirei desu. Itu salah ya, minasang. Yang benar adalah Mara sano hea wa semai desu ga kirei desu. Contohnya seperti itu ya, minasang. Dan untuk kata benda kita tambahkan dengan partikel de ya, minasang. Kan kalau untuk kata sifat i tadi kita ubah jadi kute, dan untuk kata sifat na kita ubah jadi de, dan kata benda itu sama seperti kata sifat na, yaitu kita tambahkan de. Contohnya yang saya buat seperti Pita-san wa Betonamu jinde Peking gakus daigaku no gakusei desu. Ini wa saudara Pita adalah orang Vietnam dan mahasiswa Universitas Beijing. Nah, contohnya seperti itu ya, minasang. Nah, yang kedua ini ada bumpo tekara. Nah, tekara itu artinya itu setelah. Tekara dilakukan setelah kegiatan kerja satu. Contohnya, nah, bumpo yang kedua ini adalah tekara. Tekara artinya itu setelah. Nah, tekara dilakukan setelah kegiatan kerja satu. Nah, bumponya contohnya saya buat rebungnya gohang o tabikara benkyo shimasu. Ini wa setelah makan belajar. Yang kedua saya buat rebungnya shukudai oshi tekara. Shukudai shi tekara nemas, setelah mengerjakan PR tidur. Nah, jadi kara itu tuh dilakukan setelah kegiatan satu. Seperti itu ya, minasang. Bumpo yang ketiga ini adalah kata benda wa, kata benda ga, kata sifat.
Nah, pola kalimat ini menunjukkan bahwa topik kata benda mempunyai sifat kata benda dua ka atau kata sifat. Nah, contoh rebungnya yang saya buat adalah Nihon wa tabemono ga oishii desu. Ini wa Jepang makanannya enak des. Yang rebung yang kedua adalah Icha-san wa kami ga nagai desu. Ini wa saudara Icha rambutnya panjang des. Nah, jadi kata benda yang pertama itu menunjukkan objek, dan yang kata benda yang kedua itu menunjukkan kata sifat. Kata sifatnya itu kan ada banyak ya minasang, ada kata sifat i dan kata sifat na. Bisa saja kita pakai kata sifat i, misalnya yasui, kata sifat na kirei, dan yang lain-lain seperti itu ya minasang. Untuk kelompok yang ketiga ini adalah kata benda wa, kata benda ga, kata sifat. Nah, pola kalimat ini menunjukkan bahwa topik kata benda mempunyai sifat kata benda dua ka atau kata sifat. Nah, contoh rebungnya yang saya buat adalah Nihon wa tabemono ga oishii desu. Ini wa Jepang makanannya enak des. Yang rebung yang kedua adalah Icha-san wa kami ga nagai desu. Ini wa saudara Icha rambutnya panjang des. Nah, jadi kata benda yang pertama itu menunjukkan objek, dan yang kata benda yang kedua itu menunjukkan kata sifat. Kata sifatnya itu kan ada banyak ya minasang, ada kata sifat i dan kata sifat na. Bisa saja kita pakai kata sifat i, misalnya yasui, kata sifat na kirei, dan yang lain-lain seperti itu ya minasang. Untuk kelima itu adalah doyate. Nah, doyate sendiri itu digunakan untuk menanyakan cara pergi ke suatu tempat atau cara untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya yang saya buat rebungnya adalah doyate kaisa ni ikimasu ka? Bagaimana caranya pergi ke perusahaan. Nah, jadi doyate sendiri itu untuk digunakan untuk menanyakan cara pergi ke suatu tempat atau cara untuk melakukan sesuatu. Seperti itu ya minasang. Yang keenam itu ada dore dan dono. Dan dore itu artinya yang mana. Dore itu digunakan untuk menanyakan benda yang lebih dari dua pilihan. Contohnya seperti Mara-san no jitensa wa dore desu ka? Ini wa sepeda saudara Mara yang mana? Terus saya jawab, akai jitensa desu. Itu yang warna merah sepeda Mara. Yang artinya yang mana, dan harus diikuti dengan kata benda. Contohnya rebungnya saya buat Ifuda-san wa dono hito desu ka? Sekata kakute kami ga kure hito desu. Ini wa saudara Ifuda yang mana? Orang yang badannya tinggi dan rambutnya hitam des. Seperti itu ya minasang contohnya untuk penggunaan kata